Sehingga sekalian saya muliakan, saya ingat jadi tahun pertama saya di Kota Tarim, Lebaran. Saya minta abang saya buat beliin baju Lebaran, karena kan itu tadi pasarnya semua laki-laki kan. Jadilah dia pergi ke satu toko, dia beli baju tuh, dia pulang bawa tuh baju. Saya nggak cocok. Akhirnya dia bilang, ya udah dah, saya balikin, mudah-mudahan mau ya dibalikin. Karena kan ini pikiran kita nih kan masih kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia nih kan kadang-kadang barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Akhirnya abang saya pergi lagi ke toko tersebut. Tutup tokonya. Memang jadwalnya tutup. Jadi dia pun bawa malamnya atau besoknya gitu. Nah, ketika dia tukarkan baju itu, dia nggak pasti kan apakah saya setuju apa enggak sama nih baju gitu. Jadi dia bilang pertamanya kan saya mau nuker baju ini gitu. Dia bilang, oh iya silahkan pilih aja. Kayak gampang banget gitu, nggak ada yang ini kapan belinya, mana struknya ini apa, nggak ada. Ada gitu kan. Dia bilang, oh iya silahkan kamu pilih aja. Akhirnya dipilih gitu kan. Karena harganya lebih murah dibalikin sisanya. Itu aja kan tempat kita kadang-kadang suka nggak mau tuh. Kalau lebih mahal kita harus bayar, tapi kalau lebih murah udah gitu, nggak dibalikin duitnya. Kalau itu enggak, balikin nih karena lebih murah. Terus abang saya karena takut saya juga yang kedua ini nggak cocok, dia ngomong lagi nih sama si penjual itu. Dia bilang, sebentar nih, kalau saudara saya nggak suka, adik saya nih kalau nggak mau nih mandi baju, boleh nggak saya tukerin lagi? Dia langsung keluarin duit yang tadi dibayarkan sama abang saya. Dia bilang, nih kalau gitu bawa aja dulu uangnya. Abang saya bingung. Abang saya bilang, enggak nih saya beli nih bajunya. Jadi saya emang bayar duitnya, cuman kalau nanti besok adik saya nggak suka, kemudian balikin lagi, boleh ya? Dia bilang, berarti adik kamu kan belum tentu beli. Ya udah ambil aja duitnya. Dia bilang penjualnya, bawa aja dulu duitnya. Abang saya bilang, terus nanti kalau adik saya beneran jadi belinya gimana? Ya tinggal kamu bayar. Tinggal kamu bayarkan. Gampang kan? Dia bilang. Ini barangnya dibawa gitu loh. Dia nggak boleh bayar dulu tuh karena belum tentu adik kamu setuju, dia bilang. Akhirnya abang saya sampai ngomong kayak begini, tunggu nih pak, tunggu nih. Misal nih, saya ini kan bawa nih baju, terus kan duitnya kamu balikin juga. Terus saya ambil juga nih duitnya. Ternyata adik saya mau, tapi saya nggak bayar. Kamu gimana? Dia bilang, ya saya berarti rugi. Tapi saya tahu kamu nggak akan berbuat begitu. Kenapa gitu? Karena berarti kamu bohong. Dan Nabi Muhammad bilang orang mukmin nggak akan pernah bohong. Kamu mukmin kan? Orang mukmin nggak bohong kata Nabi Muhammad. Abang saya gemeteran. Masya Allah, jual beli jaminannya iman. Tuh di Kota Tarim, gitu modelnya. Ada satu hari orang di Yaman, orang Jepang masuk Islam. Di Yaman nih. Lagi saya sekolah di sana. Ini cerita ini terjadi ketika saya lagi sekolah di sana ya. Di kisaran tahun saya sekolah di sana 98 sampai 2003. Orang ini masuk Islam. Jadi satu hari nih di malam Jumat, salah satu malam Jumat kan memang itu ada maulid, kemudian ada yang ceramah-ceramah gitu.
Nah sebelum Habib Umar nih memang ada, Habib suka nyuruh orang-orang buat ceramah-ceramah gitu. Ada satu orang ceramah pakai bahasa Jepang. Saya nggak bisa niruin, susah. Kemudian diterjemahkan sama yang ngerti bahasa Jepang. Ketika diterjemahkan itulah saya ngerti kenapa dia masuk Islam. Dan ini juga saya tulis di buku saya Assalamualaikum Tarim. Udah pada baca? Belum. Ini muka-mukanya pada nggak baca buku nih. Oh udah juga, ya. Dikit yang udah baca, satu. Teman-teman sekalian, si orang Jepang ini masuk Islam, dia ceritain sebab Islamnya di ceramah di Darul Mustafa itu. Dia cerita, dia pergi ke Yaman itu untuk urusan bisnis. Dan dia ngerasa, ya ampun, di masyarakat kampung sepertinya terlihat sangat terbelakang. Kayak kelihatan bukan orang yang berpendidikan, pakai jas, kelihatan pinter secara duniawi, terus bangunannya juga bukan bangunan-bangunan yang mewah gitu, apa-apaannya serba sederhana. Tarim itu teman-teman bukan kota, Tarim tuh kampung, ya, kampung Arab gitu. Jadi walaupun kampung, anak kecilnya udah jago bahasa Arab. Udah pinter bahasa Arabnya tuh, luar biasa. Teman-teman sekalian, akhirnya satu hari dia lagi ada urusan beli-beli barang, pergilah dia ke pasar. Waktu dia beli-beli itu, waktu dia bayar rupanya, atau waktu dia habis selesai bayar, dia masukin lagi dompetnya jatuh. Habis gitu dia jalan nih, waktu dia beli itu, ada seorang anak muda yang juga jualan kayak sayur-sayuran gitu. Di samping tempat dia beli-beli itu ada anak muda jualan sayur, kayak nawar-nawarin dia gitu. Sayurannya pak, ini enak loh pak. Ini nih sawi, bukan sembarang sawi. Cakep, malah pantun. Gitu ya, dia jualan tuh kayak bayam apa segala macem gitu. Dia nggak tertarik, memang nggak mau makan juga gitu kan sayuran itu gitu. Jadi dia cuekin aja tuh. Dia pun jalan. Abis itu orang anak tadi ini, dia udah jalan udah kayak agak jauh gitu, dia dengar suara orang-orang manggil gitu kan. Saya dia suara orang manggil, suara anak manggil. Dia noleh, si anak tadi itu dikirain nih anak mau nawarin bayam. Jadi dia pun dia bilang no gitu kan. Terus si anak ini tambah kenceng gitu sambil dia lari-lari gitu kayak mau iniin sesuatu. Dia ngerasa kayak orang aku nggak mau beli kok, jadi dia lari. Si anaknya ngeliat dia lari juga. Bingung juga kan manggilnya apa gitu kan. Mister. Orangnya nggak noleh juga gitu. Sampai udah agak jauh, akhirnya dia udah inian kan udah agak jauh gitu. Terus dia, kenapa sih nih orang maksa banget buat saya beli barangnya gitu. Pas akhirnya dia, namanya dia orang ya maksudnya lebih tua, lebih dewasa, ini anak yang ngejar anak muda gitu kan. Akhirnya tersusul juga. Nah ketika tersusul anak itu balikin. Dia bilang dompet kamu jatuh. Ambil ngasihin dompetnya. Dia bilang ya ampun. Saya tuh udah buruk sangka, udah suuzon kan gitu ya. Akhirnya dia pun buka dompetnya dan itu semuanya lengkap gitu. Dia bilang makasih ya, anak ini jalan, dipanggil sama dia, ditarik sama dia. Dia kasihin uang. $100 entah berapa, pokoknya nilai yang sangat besar lah gitu kan. Sebab di dompet itu semua barang berharga yang dia punya adanya di dompet tersebut. Dari mulain paspor, sampai KTP kali gitu ya. Terus lagi kartu bank apa semuanya tuh ada di situ semua gitu di dompet itu. Kebayang kalau hilang berapa harganya gitu kan. Berapa keruwetan yang akan terjadi kalau dia kehilangan dompet itu. Jadi dia sangat berterima kasih sekali. Dia ambil tuh selembaran kayak $100 gitu kasihin sama anak tersebut. Anak itu nggak mau dikasih uang.
Padahal dia jualan itu untungnya 50.000 belum tentu. Dia jualan sayur-sayuran itu tadi. Tapi ini dikasih duit. Kalau di kita sekarang $100 berarti 1,5 juta, hampir segitu gitu. Dia nggak mau teman-teman. Dan dia kayak asik aja gitu. Lama bet lah gitu sambil jalan. Dia ngerasa kayak, hah, ini nih dia tahu seumur hidup dia ada anak kecil miskin dikasih duit nggak mau. Dan memang teman-teman, saya ngerasain dalam hidup saya tuh, kalau kita tidak tertarik dengan dunia yang dimiliki oleh ahli dunia tersebut akan tertarik kepada akhirat yang kita bawa. Saya liatin begitu. Ketika saya banyak berdakwah, banyak jalan ke sana kemari gitu. Ahli-ahli dunia nih, mereka cuman taunya orang tuh semua mengejar dunia seperti mereka juga. Ketika kita tidak tertarik dengan dunia yang orang punya, maka orang akan tertarik dengan akhirat yang kita punya, yang kita bawa gitu kan. Jadi sekalian, si orang Jepang ini tadi, dia bilang, hah kok bisa? Sepanjang malam dia gak bisa tidur. Besok paginya dia ceritain sama temennya yang bisa bahasa Arab sekaligus bisa bahasa Jepang. Dia kasih tahu gitu kan, kemarin saya begini. Dia bilang, saya pengen tahu kenapa orang itu nolak duit saya. Saya pengen tahu. Akhirnya hari itu mereka makan di restoran, manggil seseorang. Dia ceritain kisahnya kemarin, terus dia nanya gitu, menurut kamu kenapa orang sini nolak duit dia gitu. Dia bilang, ya karena dia ngerasa duit itu bukan duit dia. Kalau masalah mengembalikan itu adalah kewajiban. Siapa yang mewajibkan? Tuhan kami. Agama kami mewajibkan untuk mengembalikan yang bukan miliknya. Betul begitu? Ibu kalau nemu duit di jalan, ngerasanya nih harus dicari yang punya, nemu dompet di jalan harus dikembalikan kepada yang punya, apa kamu ngerasanya rezeki istri solehah? Saat itulah dia sangat tertarik dengan ajaran agama Islam. Dia sampai bolak-balik bilang, tapi yang jualan itu anak miskin kan? Iya. Sangat perlu uang kan? Iya. Tapi kenapa dia tidak tertarik pada uang yang saya kasih? Dia bilang karena dia tahu uang itu bukan miliknya. Bukan miliknya. Tapi kan saya udah kasih sama dia. Iya, karena dia pikir kamu memberinya hanya karena dia melaksanakan kewajiban. Dan kewajiban tidak perlu untuk dibayarkan. Betul nggak? Kita bukan anak kecil. Kamu kalau sama anak kecil bisa tuh. Nak, sholat duhur ya nak. Temenin mama sholat duhur ya nak, nanti mama bayar. Ada yang pernah kayak begitu? Saudara sekalian, kalau orang melaksanakan kewajiban, nggak perlu kita bayar. Misalnya gitu, anak kita perempuan, kita minta dia untuk pakai jilbab. Dia bilang kayak gini, mama, kalau saya pakai jilbab, mama tiap hari kasih saya uang 50.000 ya ma. Ibu mau bayar? Nih anak emang dasar. Kan begitu kamu akan bilang, nak kamu melaksanakan kewajiban bukan untuk dibayar. Itu adalah kewajiban antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seperti itu, agama nih agama. Sampai bisa ngatur orang kayak begitu. Akhirnya dia tanya-tanya, kalau saya pengen masuk agama ini, pengen tahu tentang agama ini, dari mana saya belajar. Dibawalah dia ke Darul Mustafa, dicarikan orang Darul Mustafa yang bisa bahasa Jepang, mengajarkan dia berbagai syariat dalam agama Islam. Kemudian malam hari tersebut, ya pagi harinya dia mengucapkan kalimat syahadat,
Malam harinya Habib Umar minta untuk dia menceritakan kisah keislaman dia tersebut. Masya Allah. Pasar kita indah teman-teman. Pasar kalau jalanin syariat Islam indah luar biasa. Kemarin tahun 2021 saya ada bukan bawa rombongan. Saya bersama beberapa orang teman kita jalan-jalan. Karena di Jakarta kasus Covid-nya masih banyak, belum dibuka majelis-majelis taklim. Sementara di beberapa kota lain, beberapa negara lain itu udah mulai buka majelisnya. Jadi saya jalan aja dah, gitu ya, kabur ceritanya dari Jakarta, pergi ke Turki, terus pergi ke Yaman, ke Tarim, kemudian pergi ke Mesir. Kami pun ada pergi ke toko. Sewaktu beli di toko itu, harganya itu menurut teman-teman saya kemurahan. Jadi kayak baju tuh, Ustazah ini nggak salah apa Ustazah? Saya beli 4 baju loh Ustazah, dihitung-hitung sama dia gitu. Kalau saya nggak suka ngitung tuh, rupiah berapa, Yaman berapa, saya kalikan gitu kan. Bukannya males, nggak ngerti ngitungnya gimana. Gimana sih ngitungnya? Ada perut-perut ya udah aja dah gitu. Nah, teman saya nih ngitung, nih Ustazah nggak salah apa nih Ustazah? Kenapa emang? Saya beli 4 baju loh Ustazah. Terus masa cuma 400.000? 4 baju dan itu abaya teman-teman. Abaya sama kerudungannya gitu. 3 set sama 1 daster gitu kan. Masa cuma 400.000 Ustazah? Tanah Abang aja nggak segini murahnya. Sampai saya akhirnya bilang sama penjaga tokonya. Saya bilang nih harganya bener segini. Iya. Saya sampai bilang sama penjaga tokonya, kamu jangan kasih diskon kita loh. Kita nih punya banyak duit. Saya takutnya tuh mereka tuh suka ngerasa kayak yang, oh ini musafir, kesian nih. Ntar kalau duitnya habis repot gitu. Ntar nggak bisa makan lagi di negeri orang gimana coba gitu. Jadi akhirnya saya bilang gitu kan, kamu jangan kasih kita diskon. Soalnya kita ini juga banyak duitnya, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang gitu kan, elah. Dia bilang, enggak kok itu emang harganya dan kita udah dapat untung kok. Kita udah dapat untung kok, tenang aja. Masya Allah. Pasar kita mana ada yang begitu? Yang ada, Masya Allah tawar-tawarannya sampai, Masya Allah bener ya. Lagian ibu-ibu tuh suka banget tawar. Bu, kalau ibu beli rumah mah tawar bu. Kalau ibu beli mobil, beli motor gitu tawar, silahkan. Ibu ya ampun, beli tomat aja nawar. Beli cabe aja nawar. Bu, mau murah, mau mahal, cabai mah pedes. Sampai segitunya ibu nawar ya Allah. Ibu nggak tahu nggak sih, nih ya, kamu beli ikan, kamu tawar. Si orang tadi nih mikir gitu kan, nih kalau nggak dibeli nih takutnya nggak ada yang beli, kemudian jadi busuk, jadi nggak bagus itu loh. Jadi nggak fresh lagi, nggak ada yang mau, saya pulang nanti nggak dapet tambahan uang gitu kan. Kamu nawar dari yang mulain 100.000, aduh ikan kayak begini aja loh 100.000, ini mah 30.000 kali. Bu segitunya. Akhirnya ditawar-tawar dia sampai mau nangis tuh. Sampai jadilah 40.000. Kamu ngerasa kamu untung, siapa bilang kamu buntung? Kamu bukannya untung bu. Nih saya nih pinter nawar nih, sampai beli ikan aja nih yang harganya biasanya 80.000 jadi 40.000 nih. Kamu ngerasanya untung teman-teman, sejatinya enggak untung. Enggak untung, kamu buntung. Kenapa gitu? Si orang angkat tangannya minta kepada Allah, ya Allah gini amat ya. Ikannya jadi ikan yang gak berkah. Masuk ke perut
perutmu, perut anak-anakmu tidak membawa kebaikan karena ada hati yang tersakiti dengan tawaranmu itu. Yang punya cinta lah sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau beli barang-barang begituan, saya sarankan padamu untuk jangan ditawar. Atau kalaupun nawar ya sepantasnya aja. Duit itu buat kamu 10.000, 20.000. Enggak juga bikin kamu jadi kaya. Dan enggak juga bikin kamu jadi miskin. Betul gak? Tapi kalau buat si penjual itu tuh segitu 10.000, 20.000, gede nilainya buat dia, Bu. Perlakukan orang lah dengan penuh cinta. Perlakukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta. Kalau kamu begitu modelnya, insya Allah perdagangan kamu, jual beli kamu itu akan menjadi sesuatu hal yang bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah.